Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak dapat kembali lagi menyampaikan pembelajaran online. Kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran untuk kelas 12 bab yang pertama. Ya, sebelumnya jangan lupa nanti kalian like dan komen video yang Bapak sampaikan ini. Di komentar yang kalian tulis, nanti kalian tulis nama, kelas, dan rangkuman materi yang Bapak sampaikan. Rangkuman materinya tidak terlalu banyak, minimal 3 baris saja. Ya, sebelum lebih lanjut Bapak menjelaskan, Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang telah menyelesaikan pembelajaran di semester 1 dan sekarang kalian sudah beranjak ke semester yang kedua. Bapak berharap di semester yang kedua ini kalian lebih giat lagi, lebih tekun lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, langsung saja Bapak sampaikan ya subbab yang pertama, karena di pembelajaran bab 1 ini ada 2 subbab ya. Jadi Bapak sampaikan subbab yang pertama dulu, yaitu tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kira-kira kalian sudah tahu atau belum negara itu apa? Ya, ini menurut Miriam Budiarjo, negara diartikan sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan pihak-pihak yang berhasil menuntut warga negara untuk taat pada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan monopolistis dan kekuasaan yang sah. Ya, jadi menurut Miriam Budiarjo itu negara adalah suatu wilayah yang rakyatnya itu dipimpin oleh pemerintah, di mana pemerintah itu ada pejabat, pejabat itu membuat suatu peraturan, dan peraturan itu dalam wujud undang-undang, dan undang-undang itu memiliki kewenangan untuk memonopoli dan mengatur masyarakat. Nah, itu pengertian negara menurut Miriam Budiarjo. Ya. Negara dibentuk pasti ada tujuan dan fungsinya, ya, tidak semata-mata terwujud dengan sendirinya tanpa ada tujuan dan fungsi. Masih sama menurut Miriam Budiarjo, ya, negara ini dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Ya, seperti kita ketahui, proses terbentuknya negara Indonesia ini begitu panjang dan begitu penuh dengan dinamika, ya, mulai dari proses perjuangan. Oleh karenanya, ya, dari proses perjuangan ini terbentuk negara pasti di situ untuk menciptakan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Ya, karena setelah merdeka pasti harapannya ada kebebasan. Nah, di situ terwujud sebuah kebahagiaan. Ya, selanjutnya fungsi negara. Ya, negara ini ada fungsinya, memiliki fungsi. Ini ada 4 fungsi. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban atau law and order. Ya. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Terus yang ketiga yaitu fungsi pertahanan. Ya. Fungsi pertahanan di sini artinya melindungi wilayah teritori negara dan juga melindungi warga negaranya. Sebagai contoh, ketika ada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri terjerat kasus, maka negara hukumnya wajib untuk melindungi warga negaranya. Yang keempat adalah menegakkan keadilan. Ya, jadi negara berfungsi untuk menciptakan keadilan bagi warga negaranya. Ya, ketika terjadi suatu permasalahan, maka negara wajib hadir untuk menegakkan keadilan. Ya, negara selanjutnya terbentuk itu melalui suatu proses, ya, tidak serta-merta langsung muncul begitu saja. Ya, tentu saja harus ada unsur-unsur yang memenuhinya. Ya, unsur terbentuknya sebuah negara itu ada 4. Yang pertama ada wilayah, yang kedua itu ada warga negara atau penduduk, yang ketiga ada pemerintahan, dan yang terakhir ini diakui oleh negara lain. Jadi dengan adanya 4 unsur ini, maka sebuah negara bisa terbentuk. Apa saja tadi? Yang pertama ada wilayah, penduduk, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Ya, itu unsur terbentuknya negara. Selanjutnya yaitu mengenai faktor pembentuk bangsa Indonesia.
Ya, ini ada beberapa faktor yang menjadikan bangsa Indonesia ada sampai saat ini. Ya. Yang pertama adalah adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ya, jadi Sumpah Pemuda ini adalah tonggak awal ya terbentuknya persatuan bangsa Indonesia. Karena sebelumnya bangsa Indonesia berdiri sendiri-sendiri. Ya, setiap wilayah berjuang sendiri-sendiri untuk merdeka. Tapi masyarakat Indonesia sadar, bangsa Indonesia sadar kalau berjuang sendiri-sendiri maka tidak akan sekuat dengan berjuang bersama-sama. Maka dicetuskanlah Sumpah Pemuda. Ya, karena dalam Sumpah Pemuda itu terdapat konsep ya. Yang pertama ada konsep bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Dengan 3 konsep ini, maka dapat menyatukan seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Yang selanjutnya, yang menjadi faktor bentuk adalah proses proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Ya, dari proses proklamasi ini, ya ini menjadi suatu lembaran baru, eksistensi baru, ya terbentuknya negara Indonesia. Karena dengan proklamasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengalahkan penjajah, mampu mewujudkan sebuah negara yang merdeka. Nah, itu 2 faktor umum. Ya, selain 2 faktor umum tadi ada faktor khusus yang membentuk bangsa Indonesia. Nah, ini yang pertama adanya perasaan nasib, ya, di mana dari perasaan nasib ini, ya ini menjadi kekuatan untuk bersatu. Perasaan nasib yang dimaksud itu yang seperti apa? Jadi perasaan persamaan senasib itu artinya kita itu pernah sama-sama dijajah oleh bangsa asing. Ya, jadi karena merasa pernah dijajah, tidak enak hidup dalam penjajahan, maka nah ini muncul sebuah keinginan untuk hidup yang lebih baik lagi. Jadi harus bersatu gitu. Yang kedua adanya keinginan untuk hidup dalam kemerdekaan. Jadi adanya keinginan untuk hidup bebas, tidak terkekang. Ya. Yang ketiga adanya kesamaan tempat tinggal, ya di mana kita tinggal di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau dulu disebut dengan wilayah Nusantara. Dan yang keempat adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Nah, itu faktor pembentuk bangsa Indonesia. Ya. Selanjutnya adalah karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, negara Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan pulau yang begitu banyak, ya kurang lebih ada 14.000 lebih pulau. Ya, maka ini disebut negara Indonesia itu adalah negara kepulauan, atau dalam bahasa asingnya disebut sebagai archipelagic state, atau negara yang memiliki banyak pulau. Ya, maka dengan wilayah yang luas dan memiliki banyak pulau, ya ini memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. Oleh karenanya, maka diusunglah bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu adalah kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk ya memajukan bangsa Indonesia. Ya, demikian materi yang Bapak sampaikan. Ya, nanti lebih lanjut Bapak share materinya supaya kalian lebih jelas memahami materi yang Bapak sampaikan kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.
talk to me. Give me the impression that I won't scratch your surface.